Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran usul fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mengadakan penilaian harian. Dan alhamdulillah hampir 90% sudah mengerjakan. Meskipun masih ada beberapa orang yang masih belum mengerjakan. Nanti akan saya bagikan nama-nama yang mengikuti remedial dan juga nama-nama yang belum mengerjakan, dan juga beserta tugas-tugasnya apa saja nanti akan saya share di grup. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai soal yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai bab yang ketiga, yaitu mengenai al-masyaqqah tajlibut taisir. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Al-masyaqqah secara bahasa artinya adalah apa? Yaitu suatu kondisi yang memberatkan gitu. Kenapa kok nggak B, Pak? Kok nggak suatu kondisi sakit? Karena tidak semua sakit itu berat. Ada namanya sakit pusing gitu. Apakah itu mengakibatkan seseorang mendapatkan keringanan untuk sholat dengan duduk? Kan tidak. Jadi tidak semua sakit itu berat. Ada yang memang sakit berat, ada yang memang sakit biasa, tidak berat. Suatu kondisi perjalanan gitu. Lah perjalanan yang gimana gitu? Apakah perjalanannya lebih dari 89 gitu? Karena tidak semua perjalanan itu berat. Jadi yang dimaksud dengan al-masyaqqah di sini adalah, jawabannya adalah C, yaitu suatu kondisi yang memberatkan. Kemudian yang kedua yaitu sedangkan at-taisir secara bahasa adalah apa? Yaitu jawabannya adalah A, yaitu kemudahan. Ingat ya, kalian harus bisa membedakan pengertian secara istilah gitu dengan pengertian secara bahasa. Yusrun, yusrun itu apa artinya secara bahasa? Secara bahasa adalah mudah. Sehingga at-taisir di sini secara bahasa artinya adalah kemudahan. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir adalah, jawabannya adalah B, yaitu segala bentuk kesusahan dalam menjalankan perintah dapat mendapatkan kemudahan. Jadi jikalau ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan, namun di situ keadaan kita dalam keadaan susah gitu, dalam keadaan berat gitu, maka di situ Allah akan memberikan kita yang namanya kemudahan. Oke. Kemudian selanjutnya, menghindari sifat tasahul dan gulu. Salah satu tujuan dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir adalah, yaitu apa jawabannya? A, yaitu untuk menghindari sifat tasahul, yaitu yang menggampangkan, ataupun gulu, yaitu yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Kemudian berikut ini adalah macam-macam dispensasi yang diberikan agama, kecuali. Kemarin kita sudah belajar mengenai macam-macam dispensasi. Ada 7 ya. Ada yang pertama, coba kita lihat di sini. Jadi harus diperhatikan soalnya. Di sini adalah macam-macam dispensasi yang diberikan agama, kecuali. Berarti yang bukan dispensasi agama adalah A, dispensasi isqat, nah B, dispensasi i'adah, ibdal atau tanqis. Oh, i'adah Pak, enggak ada dalam macam-macam dispensasi. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Di antara contoh dari dispensasi ibdal adalah
Nah, jadi dispensasi ibdal itu kan suatu keringanan untuk menggantikan suatu ibadah yang ditinggalkan. Lah di antara contoh dari dispensasi ibdal di sini apa? Jawabannya adalah B, yaitu orang yang sudah tua dan lemah mengganti puasanya dengan fidyah karena dia sudah tidak mampu lagi berpuasa. Kalau dipaksakan malah akan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu puasanya diganti dengan fidyah. Kalau orang sakit nggak bisa diganti fidyah, tetap harus menggantinya dengan puasa. Karena setelah dia sembuh, maka dia wajib menggantinya dengan puasa. Kemudian orang yang meninggalkan sholat nggak bisa. Sholat nggak bisa digantikan dengan fidyah. Sholat harus digantikan dengan sholat juga. Dia meninggalkan sholat zuhur, maka dia harus menggantinya dengan sholat zuhur juga. Oke. Selanjutnya, kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir mempunyai beberapa cabang. Di antaranya adalah kecuali. Ya, jadi yang bukan cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir di sini di mana? Yaitu ad-darurah al-aslu bara'atud dhimma. Al-aslu bara'atud dhimma ini dari kaidah, cabang dari kaidah apa? Yaitu dari kaidah hal yakin la yuzalu bisyak. Sedangkan ad-darurat ini termasuk cabang kaidah. La wajibah ma'al ajzi cabang kaidah juga. Idza dzaqal amru intasa ini juga cabang kaidah dari al-masyaqqah tajlibut taisir. Oke, selanjutnya perhatikan kejadian-kejadian berikut ini. Amir memegang tangan perempuan yang tenggelam untuk diselamatkan. Amir tidak melakukan ibadah haji tahun ini karena tidak mempunyai uang. Amir membawa bekal makanan untuk mendaki gunung. Di tengah jalan Amir memakan daging babi. Amir ketiduran dari siang sampai sore, kemudian dia mengqashar sholat yang ditinggalkan. Yang termasuk dalam kaidah ad-darurat tubihul mahzurat adalah yang mana? Yaitu jawabannya adalah B, satu saja. Yaitu Amir memegang tangan perempuan. Jadi memegang tangan perempuan kan haram hukumnya, yang bukan mahram kita. Tetapi di situ perempuannya keadaannya sedang tenggelam. Ini berarti keadaannya dalam keadaan doror, keadaan bahaya. Maka dari itu dalam keadaan yang bahaya demikian tubihul mahzurat, diperbolehkan melakukan hal yang haram yang bisa menyelamatkan nyawanya. Yaitu apa? Yaitu dengan menariknya. Menariknya ini pastikan membutuhkan memegang tangannya. Itu dipegang tangannya, itu diperbolehkan. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya nomor 9. Perhatikan kejadian-kejadian berikut ini. Sama seperti tadi ya. Yang termasuk dalam kaidah ini salah ini. Ini ada soalnya salah. Sebenarnya soalnya di sini adalah yang termasuk kaidah la wajibah ma'al ajzi gitu. Jadi la wajibah itu tidak ada kewajiban, sedangkan orang yang diberikan kewajiban itu lemah, tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban itu. Itu sebenarnya soalnya demikian. Jadi kalau jawabannya ya memang C, yaitu Amir tidak melakukan ibadah haji. Ibadah haji kan hukumnya wajib. Namun keadaan Amir ini tidak mampu, tidak mempunyai uang. Maka di sini tidak ada yang namanya kewajiban, sedangkan orang yang diwajibkan itu tidak mampu. Jadi ya jawabannya memang C gitu. Tapi nanti ini jadi soal bonus karena soalnya memang salah. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, bagaimana hukumnya apabila orang yang tersesat di dalam hutan dan tidak ada makanan lagi kecuali daging babi? Kemudian dia memakannya sampai kenyang dan menikmatinya. Dan apa kaidah fikih dalam permasalahan tersebut? Jadi kalau orang yang makan daging, ini kan keadaannya mendesak ini. Keadaannya mendesak. Dan dia harus makan daging babi gitu.
tetapi dia memakannya sampai kenyang dan menikmatinya. Jadi dia memakannya itu bukan hanya untuk sekedar menghilangkan laparnya, tapi juga dia juga sangat menikmatinya. Nah, kalau yang demikian gimana, Pak? Kalau dia hanya sekedar makan untuk menghilangkan laparnya, maka di situ hukumnya halal. Tetapi kalau dia sampai menikmatinya dengan kenyang, gitulah, itu makanya hukumnya adalah haram. Apa kaidah yang sangat relevan dengan ini? Yaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya suatu keadaan darurat gitu. Ya boleh melakukan sesuatu yang diharamkan biqadariha, secukupnya saja. Kalau sampai kenyang dan menikmati itu bukan cukup, itu namanya berlebihan. Maka jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya. Jadi nanti insya Allah untuk nilai-nilainya saya akan share di grup masing-masing dan tugasnya apa saja. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu. Segala bentuk bahaya itu wajib dihilangkan. Silahkan dibaca dan dipelajari dengan baik. Nanti minggu depan kita akan belajar bersama-sama. Baik, syukran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.